Assalamualaikum. Hai guys, welcome to my video. Kali ini saya akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apa sih hak dan kewajiban warga negara itu? Oke, dari segi pengertian, hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat dalam dirinya sebagai anggota dari sebuah negara yang dibatasi oleh status kewarganegaraan. Sedangkan kewajiban warga negara diartikan sebagai tindakan yang harus dilakukan seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, seseorang akan mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila sebagai nilai dasar. Sila pertama, salah satunya kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila kedua, memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban, melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan seperti open donasi kepada korban bencana atau kecelakaan dan sebagainya. Sila ketiga, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia seperti menggunakan produk lokal dan melestarikan budaya daerah. Sila keempat, mengutamakan musyawarah mufakat dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang terakhir, sila kelima, suka bekerja keras dan mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan. Oke, selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Beberapa jenis hak dan kewajiban telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diantaranya hak atas kewarganegaraan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak dan kewajiban bela negara, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, kemerdekaan memeluk agama, dan beberapa jenis yang lainnya. Kita lanjut, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Singkatnya gini, nilai praksis itu adalah perwujudan dari nilai-nilai instrumental yang kita bahas tadi. Perwujudannya itu sesuai dengan sila-sila Pancasila. Sikap positif yang ditunjukkan dari nilai praksis ini sama dengan sikap-sikap berdasarkan nilai dasar. Pasti kalian sudah tahu dong ya, seperti yang tadi kita bahas. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Faktor-faktornya yaitu sikap egois dari diri kita sendiri, rendah akan kesadaran, tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan atau sok-sokan, kemudian aparat penegak hukum yang tidak tegas, penyalahgunaan teknologi seperti dipakai untuk menipu, menyebarkan berita hoaks, kemudian mengirim kekerasan melalui media sosial, pembulian, dan lain sebagainya. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari berbagai kondisi yang terjadi saat ini. Proses penegakan hukum masih belum optimal, misalnya masih terjadinya kasus salah tangkap, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran masih cukup tinggi, merebaknya kasus pembunuhan, pemerkosaan, KDRT, dan sebagainya, penyerangan terhadap tempat peribadatan, angka putus sekolah yang cukup tinggi, dan pelanggaran hak cipta. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai yang berat. Baik, mari kita lihat.
Masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan, melanggar aturan berlalu lintas seperti tidak memakai helm, tidak mempunyai SIM, dan tidak membawa STNK, merusak fasilitas negara, mencoret-coret bangunan milik umum, tidak membayar pajak, dan menghindari kegiatan fiskabu. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan, salah satunya supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan guna menghindari tindak kekerasan yang melawan hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kemudian, tindak penanganan dapat berupa melakukan penangkapan kasus-kasus pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan sebagainya, melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi, dan menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, upaya tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan oleh setiap sikap dan perilaku warga negaranya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara sudah seharusnya mencerminkan sikap dan perilaku penegakan hak dan kewajiban warga negara dan mencerminkan sosok manusia yang beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Saya, Nordiana dari kelas 12 IPA 1, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Semoga bermanfaat. Terima kasih semua. Wassalamualaikum.